أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku seiman, umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala, tiada kata yang patut kita lantunkan pada kesempatan sore hari ini kecuali kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang sangat mulia, berthalibul ilmi, mencari mendalami ilmu syar'i dengan keadaan aman, dengan keadaan tenang, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut sama sekali. Maka ini kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat aman yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka marilah kita gunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk mendalami dinul Islam, memperbanyak amal soleh, yang kemudian ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dikala nikmat yang Allah berikan selalu dan diupayakan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala, kami doakan selalu dalam keadaan sehat, dilapangkan rizkinya, diberikan anak yang soleh dan soleha, dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan sakinah, mawadah, warahmah dalam keluarga kita semuanya. Baik umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala, di kesempatan yang singkat ini ya, kita akan melanjutkan materi kita terkait hak seorang istri terhadap suami, yang mana dua pekan yang lalu kita sudah sama-sama belajar, kemudian sudah mendapatkan beberapa poin ya, yang kemudian mudah-mudahan dua poin tersebut bisa menambah ilmu ya. Yang pertama kemarin ya, suami harus memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Maka ini merupakan bentuk aplikasi dari firman Allah tabaraka wa ta'ala Quran surat An-Nisa ya, ayat yang ke-19, wa asiruhunna bil ma'ruf ya, wa asiruhunna bil ma'ruf. Kemudian umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala ya, poin yang selanjutnya ya, yang sudah kita juga sama-sama membahas ya dan mempelajarinya, hak seorang istri, yaitu adalah
suami bersabar dari celaan istri dan mudah memaafkan kekhilafan yang dilakukan oleh istrinya. Sehingga salah satu hak seorang istri adalah dimaafkan kekhilafan yang ia lakukan. Nah, ini merupakan hak seorang istri. Karena ada di mana kita mendapati ya seorang suami itu justru mencari kambing hitam terus. Masalah yang mungkin sudah berlalu 5 tahun diingat saja. Begitu melakukan kesalahan ya, begitu melakukan kesalahan diingat-ingat lagi yang lalu. Nah, maka ini merupakan ya syariat Islam mengatur yang kemudian memberikan pelajaran bahwasanya salah satu hak seorang istri adalah dimaafkan kekhilafannya, dan kita sudah membahas juga ya bersama-sama. Kemudian yang ketiga ya, suami harus menjaga memelihara istri ya dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya ya. Ini juga merupakan hak seorang istri, dan pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan melanjutkan ya poin yang selanjutnya ya, poin yang keempat insyaallah. Poin yang keempat, umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala, suami ya harus mengajari istri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama dan memberinya izin untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim. Ya, jadi umat semuanya, salah satu hak seorang istri adalah apa? Menghadiri majelis-majelis ta'lim, diberikan izin. Itu merupakan haknya istri. Sehingga kewajiban suami harus mensupport dan mendukung untuk istrinya belajar, untuk istrinya mendalami dinul Islam ya. Begitu juga bahwasanya seorang istri punya hak ya, punya hak perkara-perkara yang penting ya, memahami perkara-perkara yang penting dalam masalah agama. Sehingga suami harus mengajari istri. Ustaz, lalu bagaimana kalau suami saya aja awam, ya, nggak paham? Maka poin yang kedua yaitu adalah mensupport istri, memberikan izin, ya, mensupportnya, mengantarkannya untuk ia belajar, karena itu adalah hak yang harus didapat oleh seorang istri. Jadi umat semuanya, hak seorang istri itu bukan hanya nafkah saja, bukan hanya berbuat baik kepadanya, akan tetapi jauh lebih penting dikala seorang istri mengambil haknya, yaitu adalah meminta izinnya untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis kajian. Ya, ini sangatlah penting. Nah, sehingga umat semua ini harus difahamkan ya kepada para suami di rumah, ya, pelan-pelan ngobrol bahwasanya salah satu hak seorang istri yaitu adalah menghadiri majelis-majelis ta'lim. Maka bersyukurlah walhamdulillah, pertama dikala suami umat semua mendukung untuk itu. Kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat besar. Dan alhamdulillah lagi dikala ya seorang suami mempunyai seorang suami yang ia faham tentang perkara din, faham tentang perkara agamanya, harus lebih bersyukur kembali. Meskipun terkadang ya cobaannya mungkin disempitkan rezekinya, susah cari rezeki. Dan biasanya ya suami faham agama, biasanya ini suami kalau faham agama pinginnya punya anak banyak, ingin punya anak banyak, rizkinya susah, maka harus bersabar ya. Karena ada kenikmatan yang lain, ada dari sisi rizki yang lain, yaitu dikala mendapatkan seorang suami yang kemudian ia Allah fahamkan perkara agama, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tadi.
dibandingkan dengan masalah rizki. Karena sejatinya rizki ataupun mal yang mungkin kita bisa menengok masalah harta, ya, harta itu tidak bisa menjaga diri dan keluarga dari api neraka umat semua. Bahwasanya harta tidak bisa menjaga keluarga dari api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi ilmu pemahaman agama yang benar yang akan menjaga keluarganya dari api neraka. Sehingga bersyukur dikala suami sudah mulai belajar, bersyukur dikala suami sudah mau bermajelis ta'lim, bersyukur dikala suami itu sudah mulai mengaji meskipun ada karakter-karakter yang belum berubah. Jangan sampai justru kita membuat down, justru kita mengeluh di depannya, kemudian menyampaikan, alah mas sampeyan gini ngaji tiap hari kok kelakuannya masih begini, ya, sudah ngaji tiap hari, sholat ya sudah rajin, tapi kok karaktermu kok belum berubah dari dulu ya begini terus. Namun harus disupport. Mudah-mudahan ya dengan ia belajar, dengan ia menambah amal soleh, yang kemudian dengan doa istri di rumah, suami tersebut karakternya bisa berubah seperti apa yang kita inginkan. Dan bermajelis ini umat semua yang sama-sama harap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa kok dibilang sangat mulia? Iya jemaah, bagaimana tidak ya? Ikan-ikan yang berenang di lautan itu mendoakan dengan rahmat. Penduduk langit, penduduk bumi mendoakan dengan kebaikan. Bayangkan, ya, semut-semut yang ada di lubangnya mendoakan dengan rahmat, sangat luar biasa. Sehingga terkadang ini juga ya tambahan ya, orang tua itu meremehkan bukan profesi, tapi dikala anaknya menjadi seorang ustadz, padahal pekerjaan yang sangat mulia dikala kita mempunyai anak yang ia kerjanya mengajarkan ilmu, mengajarkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengajarkan firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Bagaimana tidak jemaah? Ikan-ikan selalu mendoakan untuk dia, semut-semut mendoakan untuk dia. Sangat luar biasanya, sampai makhluk yang ada di bumi ya, ikan tadi itu, semut itu tadi mendoakan dengan rahmat, belum lagi malaikat. Maka jangan sampai diremehkan yang kemudian anaknya mau belajar agama ya, mondok, atau malah sebaliknya orang tua terkadang nggak mau ya, tidak mau anaknya menjadi seorang dai misalkan, seorang ustadz, dengan alasan apa? Nanti kamu rizkinya bagaimana, malnya bagaimana, ekonomimu itu nanti seperti apa, bagaimana, dan seterusnya. Mengkhawatirkan tentang sesuatu yang telah Allah takdirkan. Padahal seharusnya kita harus bersyukur dikala anak juga punya ihtimam, punya semangat ya, punya tekad untuk ia belajar agama, harusnya kita support. Dan bagi dikala kita memiliki anak yang memang belum punya keinginan, maka orang tua harus berupaya bagaimana supaya anak ini mempunyai semangat untuk ia beragama, mengenal Rabbnya, mengenal dinul Islam dengan baik, mengenal syariat ini. Karena itu merupakan aset yang sangat luar biasa bagi kedua orang tuanya. Maka umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, sungguhnya kebutuhan seorang istri untuk memperbaiki agama yang kemudian mensucikan jiwanya tidaklah lebih kecil dari kebutuhan makan dan minum. Yang mana ini suami harus faham ya. Kebutuhan seorang istri dalam masalah din, kebutuhan istri di dalam memperbaiki agama
kebutuhan istri yang kemudian dengan ilmu agama akan membersihkan jiwanya, menambah kebaikan dalam dirinya, maka ini tidaklah lebih kecil dari kebutuhan makan dan minum yang juga harus diberikan kepada seorang istri. Nah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sehingga ayat ini memberikan kewajiban kepada suami untuk apa? Menjaga dirinya dan keluarganya. Dan bagian dari keluarga adalah seorang istri. Sehingga seorang suami harus menjaga dirinya dan keluarganya, menjaga anak-anaknya, menjaga istrinya dari apa? Dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, sehingga ummahat semuanya, atau kebalikan ya, misalkan istrinya suaminya selalu mengajak istrinya untuk pergi bermajelis ta'lim, belajar mengaji, maka umat semua juga harus ikut, harus patuh dengan suami tersebut. Terlebih itu adalah kewajiban dia, kewajiban seorang suami membentengi dirinya, menjaga dirinya dan keluarganya dari api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya yaitu adalah tentunya dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Sedangkan amal soleh harus didasari dengan ilmu dan pengetahuan tentunya, supaya ia dapat menjalankan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Nah, sehingga umat semuanya harus faham zona ini, zona di mana seorang suami mempunyai peran penting di dalam menjaga keluarganya dari api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satunya adalah memahamkan apa? Perkara agama. Sehingga dikala suami ngomong masalah agama, masalah dalil di rumah, jangan dikomentari. Bapak nih sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit agama dan seterusnya. Tidak demikian. Sejatinya dia adalah seorang suami yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia sedang berusaha menjaga istrinya dan anak-anaknya dari api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga umat semua harus bersyukur kalau suaminya sudah mulai faham tentang perkara ini, permasalahan ini. Yang justru miris adalah dikala seorang suami mengabaikan kewajibannya dalam masalah ini. Dia menganggap ilmu itu tidaklah begitu penting. Yang penting sudah dikasih uang dapur bulanan, uang jajannya sudah dikasih, kasih sandang pangan, selesai. Yang kemudian tidak memikirkan apa? Ilmu agama ini. Maka tidak tepat umat semuanya. Justru kalau kita mendapati Allah takdirkan kok suami kita masih di taraf itu, seharusnya kita yang sudah mulai belajar memberikan faham kepada suami bahwasanya salah satu kewajiban suami adalah apa? Menjaga anak dan istrinya dari api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jalan beriman dan beramal soleh, yang mana keduanya tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu. Kita nggak akan bisa beramal dengan benar. Kita tidak akan bisa beramal dengan baik kecuali dengan ilmu. Belum kita berbicara tentang manhaj, belum kita berbicara tentang sunnah-sunnah yang lain. Maka umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini poin yang sangat penting
yang harus difahami ummahat semuanya dan juga difahami oleh suami di rumah. Sehingga saling mensupport, saling mendukung. Dikala pasangan suami istri ini sudah mulai sadar betul pentingnya ilmu ini. Ya, sehingga dia akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, poin ini poin yang keempat ini adalah mengajari istri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama dan memberikan izin kepada istri untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis kajian. Yang keutamaannya begitu banyak, sering di mukadimah yang kita lakukan, sering kita paparkan hadis-hadis tentang keutamaan bermajelis ta'lim. Sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni orang-orang yang duduk di dalam majelis ta'lim meskipun dia ngantuk. Meskipun sibuk dengan anaknya. Tetapi duduknya ia ternyata membuat asbab dia mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini penting umat semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga saling mensupport, saling mendukung supaya bisa tercapai semuanya. Dan kita tahu bahwasanya tujuan dari kehidupan kita ini adalah yang terakhir nanti, rumah persinggahan terakhir itu adalah surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan sadar dan sesadar-sadarnya kita paham betul bahwasanya dunia ini pasti kita akan tinggalkan. Suami pun sadar tentang masalah itu. Istri pun sangat sadar bahwasanya ujung dari kehidupan ini adalah apa? Yaitu adalah mengharap surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang kemudian menjadi seorang istri itu mudah sebetulnya masuk surga. Ini sedikit tambahan umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kan begitu Dan ini sudah sering. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, enggak bolong-bolong, dijaga, diupayakan di awal waktu. Wasamat sahroha, yang kemudian ia berpuasa di bulan Ramadan. Wahafidhat farjaha, yang kemudian ia menjaga kemaluannya, artinya tidak berbuat zina. Wa ata'at zaujaha, yang kemudian yang keempat, dan ia benar-benar taat pada suaminya. Poin yang ketiga, puasa Ramadan. Banyak ummahat terkadang nggak paham masalah ini. Terkadang sebagian bermudah-mudahan sehingga hamil misalkan, sudah tidak berpuasa dengan ini alasan tidak kuat dan segala macam. Padahal sebetulnya kuat. Akhirnya sebagian mereka bermudah-mudahan, setelah selesai nggak diganti pula, tidak bayar fidyah pula misalkan, atau misalkan sedang menyusui misalkan, bermudah-mudahan. Maka umat semua yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam hal ini kemampuan yang ngerti adalah umat sendiri dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dikala seorang wanita, dan Allah tahu wanita mana yang mampu dan yang tidak, Allah sangat tahu dan Allah sangat faham betul. Sehingga dikala seorang wanita yang kemudian ia puasa pada bulan Ramadan, berusaha puasa, yang kemudian ia taat kepada suaminya tadi, taat, betul-betul taat kepada suaminya, maka apa dikatakan? Qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuk ke dalam surga. Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Insyaallah sangat luar biasa umat semua.
4 poin dikala dipegang dan diupayakan, mudah sebetulnya masuk surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi seorang wanita. Kemudian ya, kita kembali semua yang sama-sama mengharap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya tadi ya, poin yang selanjutnya dari pembahasan yang lalu, salah satu hak seorang istri adalah apa? Mendapatkan izin, ya, dan mendapatkan pelajaran terkait masalah agama. Lalu bagaimana Ustaz? Suami saya ini sibuk terus. Ya, diupayakan. Ngobrol, minta waktunya, atau mungkin sambil bercanda. Tidak harus mengajari itu, tidak harus duduk berhadapan kemudian innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, tidak demikian. Bisa jadi dengan ngobrol santai, ya, dikala mau tidur misalkan, atau mungkin dengan kejadian-kejadian tertentu yang kemudian istri diarahkan sesuai dengan dalil-dalil, sehingga kehidupannya di dalam rumah tangga sesuai dengan ilmu. Itu salah satu bentuk bagaimana istri mendapatkan pelajaran dari suaminya. Ya, tidak harus resmi duduk kemudian buka kitab innal hamdalillah, ya, tidak harus demikian. Tapi kalau mau begitu ahsan. Kalau begitu bagus. Ya, menyediakan waktu yang kemudian duduk bareng, ngaji bareng. Oh ya, Masya Allah, ya, sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi biasanya kalau sudah kebentur anak-anak, ya, baru innal hamdalillah yang kecil nangis. Innal hamdalillah bapaknya minta buat kopi dan segala macam. Akhirnya tidak sempat ngaji bareng. Ya, setidaknya hidup bersama banyak pelajaran yang akan diberikan. Nah, disinilah bentuk pelajarannya. Kemudian yang selanjutnya, umat semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mudah-mudahan 2 poin ini bisa, kalau masih ada waktu nanti kita bisa tambah. Yang selanjutnya, salah satu hak seorang istri terhadap suaminya adalah suami itu harus segera pulang ke rumah, ya, ke rumah istri setelah sholat isya, ya. Dan ini juga merupakan sunnah, ya. Setelah ba'da isya itu sudah nggak ada kegiatan sebetulnya, ya. Maka salah satu hak seorang istri adalah apa? Terhadap suaminya adalah suaminya itu segera pulang. Nah, ini nanti bisa diinfokan ke suami di rumah, ya. Ada suami-suami pulangnya malam, ya, termasuk saya juga sering pulang malam. Sehingga umat semuanya, salah satu hak seorang istri apa? Suaminya ba'da isya itu di rumah, tidak nongkrong di pos kampling misalkan, atau di temennya main catur, atau malah di kafe dengan kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Namun dikala suami mempunyai kegiatan-kegiatan yang sangat penting, apalagi masalah din, masalah agama, masalah berdakwah, maka mohon diikhlaskan, diridhoi suaminya, supaya apa yang ia kerjakan mendapatkan pahala, ya, yang kemudian dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya di luar. Namun dikala istri itu nuntut, ya, istri nuntut, pokoknya Mas saya nggak mau tahu nih, pokoknya harus pulang, ini waktu ini hak saya, ya, maka seorang suami tadi harus pulang. Kalau memang istri benar-benar minta untuk ba'da isya, nggak boleh kemana-mana, pokoknya ba'da isya di rumah sama anak-anak sama istri, pokoknya nggak boleh kemana-mana, dikurung, pokoknya harus pulang. Maka seorang suami tadi ya harus di rumah, karena waktu itu adalah milik istrinya, ya, milik istrinya. Ya, sehingga boleh seorang istri misalkan meminta hal tersebut. Namun dikala dibicarakan, ya, misalkan suaminya minta, ini saya nanti pulangnya malam, ada kegiatan, ada pengajian misalkan dan segala macam. Kemudian istri meridhoi, jalan, walhamdulillah. Karena dan harus difahami juga, artinya dikala
seorang suami ya punya background, dia adalah seorang mubalik yang mempunyai amanah untuk menyampaikan, maka tentunya istri juga harus banyak bersabar dan banyak ridhonya kepada suaminya. Ya. Karena ilmu ini umat semua yang sama-sama mengharap itu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Ilmu ini ada zakatnya. Jadi enggak sama halnya dengan harta. Harta juga ada zakat yang harus dikeluarkan. Maka dikala seorang hamba Allah titipi ilmu yang mana itu adalah ilmu agama, maka harus dikeluarkan pula. Caranya bagaimana mengeluarkannya? Yaitu adalah dengan menyampaikan kepada yang lain, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban kalau kita diam, kalau kita tidak berdakwah, tidak menyampaikan. Jikalau nggak ada orang yang menyampaikan kebenaran, tidak ada orang yang berdakwah, bagaimana umat ini nanti akan faham perkara dinnya, perkara agamanya? Sehingga umat semua ya, dikala suami misalkan ya mempunyai tanggung jawab yang mungkin itu adalah sesuatu yang untuk kemaslahatan yang sangat besar, terutama kemaslahatan umat, ya maka mohon untuk diridhoi waktunya ya, supaya ia di luar di sana ya dalam keadaan aman dan dimudahkan urusannya. Sehingga umat semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak boleh ya seorang suami kemudian ia begadang di luar sampai larut malam, begadang ke temannya, apalagi begadangnya ketemu teman cuman main game, ketemu temannya main game online sama temannya sampai malam baru pulang. Dia zalim sama istrinya. Ya. Atau begadang-begadang yang lain, nggak ada keperluan memang, ya nggak ada. Karena sejatinya itulah bahwasanya seorang istri tadi mempunyai hak. Bisa jadi di rumah yang ada kegiatan apa dan segala macam, dia perlu bantuan atau perlu teman ngobrol dan segala macamnya, ya, maka itu sangat diperlukan. Ya, sehingga buat semua yang sama-sama mengharap Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ini bolehlah mulai dibisik-bisik sama bapaknya di rumah. Ya Pak, kalau bisa habis sholat langsung pulang ya, kalau nggak ada kegiatan. Ya, pokoknya kalau nggak ada langsung pulang, jangan ngobrol aja di masjid, ngobrol takaruan. Namun kalau dia keluarnya, oh habis isya ada kajian, oh, masya Allah, izinkan, ya, ridhoi ia waktunya supaya lebih bermanfaat dan berkah untuknya. Hal tersebut, ya, kegiatan begadang tadi, yang akan membuat istri yang di rumah itu merasa gelisah. Suami nggak kunjung datang itu sebenarnya istri juga punya rasa gelisah sejatinya. Kok suaminya nggak pulang-pulang? Ya, ada apa di jalan misalkan? Atau kemana? Ini kok nggak pulang-pulang? Apalagi hal tersebut berlangsung lama dan sering diulang-ulang hari-hari begitu terus. Tapi di sisi lain umat ya perlu juga introspeksi diri. Jikalau suami betah di rumah, itu coba introspeksi diri juga. Kenapa sih suami saya kok senangnya di luar? Apa saya ini jangan-jangan kurang menarik perhatian? Sehingga harus bikin jurus bagaimana nih supaya suami terpikat. Sehingga kalau keluar rumah pengennya cepat pulang. Nah itu PR untuk yang di rumah ya. Bagi umat semua, gimana caranya supaya suami juga nggak betah di luar? Karena jangan sampai suami itu nyaman di luar, betah di luar, karena yang di dalam rumah tidak bikin nyaman. Baru datang sudah diomelin, baru datang tagihan sudah datang, baru datang ceritanya ngeluh aja, pusing suami. Akhirnya nggak pulang-pulang, enak nyaman dah ketemu temannya ngobrol enak ini dah. Pulang sudah ngantuk tidur. Besok pagi berangkat kerja, besok diulangi lagi gitu. Kenapa? Karena kalau di rumah dapatnya apa? Hanya keluhan, ngomel dan segala macam. Bisa jadi. Ya, tapi saya yakin tidak umat semua ya. Ya mudah-mudahan tidak demikian. Namun ya perlu juga untuk muhasabah diri. Ya bagaimana supaya suami juga
betah di rumah. Ya, tentunya kita akan menjadi seorang istri yang menyenangkan, pasti. Bagaimana memikat suami, ya? Jangan mau kalah dengan yang ada di luar. Terkadang suami di luar itu nggak bisa nahan godul basornya, ya nggak bisa nahan pandangan matanya, sehingga terkadang di jalan melihat hal-hal yang mungkin pertama kali adalah rizki untuk suami, ya tapi tidak untuk yang kedua kalinya. Ya, melihat wanita-wanita yang tidak menggunakan busana sebagaimana layaknya wanita muslimah, yang terkadang ia tidak jumpai dalam rumahnya, yang terkadang istri juga acuh dalam hal itu, sehingga membuat suami tidak betah di dalam rumahnya. Yang terkadang juga, ya, rasa was-was itu akan datang kepada istri kalau dia jarang pulang, ya, nggak pulang-pulang, ya pokoknya banyaklah pikiran istri itu pastinya, yang was-was, yang gelisah, pokoknya yang macam-macam. Bahkan ada yang berpikir negatif, waduh jangan-jangan suami saya ini sudah punya yang kedua, ya nggak ngomong-ngomong misalkan, kok nggak pulang-pulang, 3 hari nggak pulang, ya kan? Pulangnya hari keempat, 3 hari di rumah, kemudian nanti keluar lagi 3 hari lagi baru pulang. Nah, mulai curiga itu. Banyak hal tentunya. Nah, maka sejatinya, ya, intinya dari poin ini bahwasanya suami harus segera pulang ke rumah, ya, setelah sholat isya. Ini setelah sholat isya itu udah nggak ada cara yang lain. Kecuali kalau ada acara yang lain, maka suami harus menyampaikan kepada istrinya, misalkan nanti saya pulang terlambat nih, ya, dan segala macamnya, ada urusan ini dan itu. Kemudian oh ya nggak apa-apa Bi, misalkan, dan seterusnya. Nabi kita Muhammad SAW, ya, mengingkari apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena lamanya begadang, tetapi begadangnya ini beribadah, bayangkan, beribadah malam dan menjauhi istrinya. Abdullah bin Amr, salah satu sahabat radhiyallahu anhu, yang mana dikala itu ia tidak menunaikan haknya, ia melanjutkan ibadahnya, padahal ibadah ini, begadangnya untuk sebuah ibadah di malam hari, yang kemudian ia menjauhi istrinya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li zaujika 'alaika haqqun, sungguhnya istrimu mempunyai hak yang wajib engkau tunaikan. Ya, istrimu mempunyai hak yang wajib engkau tunaikan. Ya, sehingga mungkin malam sudah pada isya, sudah pulang ke rumah, sudah ngobrol asik, ya, bercanda kanan kiri, anak-anak sudah mulai tidur, saling menunaikan haknya. Ya, tentunya hadis ini mengabarkan nggak boleh kemudian suami di rumah pulang, tapi habis itu ibadah terus, baca kitab, baca Quran, sholat malam. Ia nggak mendatangi istrinya, ya, megang aja nggak, misalkan. Maka inna li zaujika 'alaika haqqun, sungguhnya istrimu itu mempunyai hak, ya, yang wajib engkau tunaikan. Tapi umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala, ya, ini 2 poin. Sudah jam 4:30, sudah 4:30 lewat. Mungkin barangkali ada pertanyaan-pertanyaan terkait 2 poin ini ataupun yang lain, maka saya persilahkan. Mungkin sampai di sini dulu. Saya cukupkan dengan doa kifaratul majelis, yang kemudian bisa dilanjut dengan pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.